udah kan senang-senangnya, sekarang kuliah beneran ya. Nah, gue tertantang di situ. Oke. Gue tertantang itu kayak pukulan besar buat gue kayak, ayo bre, let's go, kita ke SMA, kita ke Kebun Siri waktu itu. Ngapain? Nggak tahu kita juga. Tapi nggak apa-apa, kita kesana aja. Mungkin di sana ada peluang kan, paling nggak ada orang dalam, tapi yang mungkin aja bisa jadi sesuatu. Lu divisi mana kerja sini? Oh enggak bro, gue di install aku ini. Nggak nyambung ya. Menurut lu Marion Jola tuh gimana sih? Marion Jola itu Dulu ya. Masih awal-awal kan, kalau sekarang pasti udah beda perspektif lah. Wow. Kalau dari awal gue ngeliat ke Marion Jola tuh 2 paket tuh. Apa tuh? Dimanapun yang dekat yang menang, geng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi baik-baik saja dan juga tetap sehat-sehat selalu. So, gue Laudeng, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, di episode kali ini merupakan suatu kehormatan buat gue karena gue kedatangan tamu yang juga adalah senior gue dan juga mungkin salah satu orang yang berjasa di perjalanan karir gue ya, karena di awal-awal tuh dia ngecek-ngecek gue ya, soalnya mungkin terpaksa tapi kayaknya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol apa aja yang sudah dia lewatin dan juga apa yang lagi sedang dia kerjakan juga di Serundeng episode kali ini. So, di episode kali ini gue kedatangan Dennis Talakua. Kok nggak ada bumpernya sih, bunyinya? Nanti kan ditempel. Lu jangan berharap di sini dong. Ada editing ya, ada proses editing. Gitu. Jadi selamat datang Kak Dennis di Serundeng nih. Selamat datang di rumah gue. Oh iya juga benar. Jadi ini gue lagi menyambangi rumah Kak Dennis nih. Top Deng. Ya akhirnya bisa bertemu karena kemarin-kemarin lagi sibuk banget sama pandemi juga kan. Jadi agak susah untuk bertemu. Jadi Kak Dennis ini adalah seorang gitaris basicnya. Yes. Benar gak? Dan juga sekarang ada musik director, musik produser juga. Nah Kak, biasanya gue sering nanya nih ke teman-teman musisi yang datang ke Serundeng lah. Orang kan taunya ngelihatnya di Instagram, lihatnya di sosial media. Ya lo musik director, lo main sama sana sini, session player. Cuma kan orang nggak tahu prosesnya. Lo awalnya tuh berkenalan dengan musik deh. Itu pas kapan, terus gimana? Apakah emang disengajain oleh orang tua atau emang gimana ceritanya dulu? Shit, di luar ekspektasi gue nih pertanyaan. Oh, makanya nonton Serundeng. Emang harus nonton dulu ya. Iya, ngulik kan. Jadi gue sebenarnya basically turun dari nyokap sih. Oh, oke. Jadi almarhum nyokap gue itu guru gitar dulu. Terus dari kecil tuh gue sering dengerin musik. Jadi emang nyokap gue salah satu yang berperan besar lah untuk kehidupan bermusik gue. Jadi dari hal support kuliah musik, terus awal-awal sempat nggak sih dikursusin organ gereja? Iya sempat lo ya? Kan? Gue sempat di ituin karena gue gerejanya juga gereja tradisional gitu, jadi organ. Masih organ ya? Jadi dulu gue diajarin, terus kursus gitar, kursus perkusi buat vokal grup gereja. Jadi semua atmosfer rumah itu emang isinya musik. Ya. Tapi ya musik, kalau dibilang musik gospel ya gospel Indonesia lah, maksudnya ya kayak gitulah. Gereja-gereja tradisional. Nah, sebenarnya yang gue dapetin banyak dari itu. Terus akhirnya karena banyak banget yang instrumen yang kita pengen nyokap kasih, terus akhirnya kayak nyaman banget nih, gue pengen main gitar, kayak seru banget. Jadi gue anak ketiga, kakak gue yang pertama sama kedua tuh mereka dapat duluan tuh. Iya kayak gitulah, sama ya kan, pasti sama ya. Dapat ilmu itu. Yang lucu, gue sama kakak gue yang pertama, gue boleh share gak sih nih? Boleh lah. Boleh. Gak apa-apa. Jadi niatnya sih briefingnya cepet ya. Ayo loh. Jadi gue sama kakak gue yang pertama itu kita sering berantem, cowok semua kan. Cowok semua ya. Jadi kakak gue tuh kalau di rumah dia suka main gitar. Gitar cuma satu deh yang di rumah. Jadi berebutan tuh. Jadi pas yang pasti jago duluan yang duluan lah. Nomor satu. Dia udah bisa beberapa chord. Gue penasaran nih gimana caranya ya belajar. Nah, yang lucu gue setiap mau belajar sama dia ada aja stemanya difalesin. Terus kadang senarnya diputusin. Rese juga. Pokoknya rese lah. Dia nggak mau ada lawannya di rumah lah dalam bermusik. Ya udah, karena hal itu gue ngelihat kayak ini instrumen yang paling tertantang nih buat gue,
gitar. Oke, akhirnya di situ gue milih gitar. Terus gue punya kehidupan bermusik di gereja banyak. Pelayanan di salah satu gereja yang Persekutuan Taruna namanya, di umur itu gue jadi pelayan. Akustik aja sih. Asik ritme gitu. Terus banyak gitulah main musik pokoknya. Oke. Nah, habis itu lu setelah memutuskan untuk ya wes nih gue pengen gitar lah, spesifikasinya. Lu les lagi nggak setelah itu? Nah, SMA tuh gue mulai les. SMP deh. SMP gue les karena zaman itu festival. Iya benar. Festival band. Terus gue setiap festival gue suka banget yang sama namanya ngobrak-ngabrik lagu, nggak tahu deh, tapi kayak dari dulu kayak natural aja ya. Iya, kayak kita dapat kalau lu SMP atau sekolah gitu festival kan lu dapat lagu wajib nggak? Iya, lagu wajib, benar. Nah, lagu wajib sama lagu pilihan. Iya, benar. Minimal lagu wajib itu kita harus bawain yang lain ya, daripada yang lain karena kan banyak pesertanya. Terus di situ gue tertantang tuh, gue kayak dengerin kayaknya chordnya diganti, mulai dari basic arranger lah. Maksudnya dari basic aransemen, ganti chordnya, ganti ancunnya, ganti ritmiknya. Udah coba menarik juga nih. Akhirnya gue mulai suka tuh sama aransemen. Terus akhirnya gue minta sama nyokap kursus gitar. Ada gue kursus gitar di sekolah musik di Jakarta. Udah begitu aja. Abis itu jalan. Setelah itu selesai SMA, gue malah pengen banget jadi kuliah musik. Walaupun perjalanannya panjang ya. Pas kuliah musik itu gue nggak dapet izin segala macam. Terus gue sempat kabur dari rumah. Gue sempat ngamen. Lu kabur dari rumah karena gue nggak diizinin. Nggak diizinin itu? Oke. Jadi gue tantangan gue di situ. Akhirnya singkat cerita gue kuliah musik gitu. Akhirnya kuliah musik di salah satu institut ternama di Jakarta Timur. Institut Maluku Indonesia. Biasa kadang jadi Ikatan Motor Indonesia. Banyak, dia tergantung suku. Misalnya Medan Indonesia. Manado. Kalau dari negara lain, Malaysia Indonesia bisa juga, tetap dia Indonesia. Ikatan Malaysia Indonesia kerjasama ya jadinya. Oh gitu, jadi itu yang membuat akhirnya lu bisa kuliah ya. Maksudnya mungkin teman-teman di rumah juga banyak yang mengalami hal sama kayak lo kan. Betul. Musik kan di negara kita nggak yang semana, apalagi untuk kuliah. Di negara kita musik itu kan masih hobi ya, bukan jadi kerjaan. Betul. Jadi mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Maksudnya mungkin sekarang caranya mungkin nggak kakak lu harus kabur lah. Sekarang udah lebih open minded harusnya. Ya, jadi tapi itu bisa menginspirasi kalian. Nah, akhirnya dengan tekad lu bisa kuliah nih ya. Betul. Terus, tapi emang nggak bisa disalahkan juga kalau orang tua punya pemikiran. Saat itu ya. Saat itu pemikiran yang paling benar ya harus kuliah dokter, harus kuliah hukum segala macam. Dan itu bagian dari bagian dari karakter keluarga aja. Iya benar. Tapi ya benar yang lu bilang Deng, kalau sekarang memang lebih open minded. Karena memang udah kelihatan bahwa musisi sekarang bisa hidup ya. Banget. Ya, benar. Dan maksudnya tapi akhirnya lu bisa membuktikan juga ke orang tua kan. Betul. Nah, akhirnya lu masuk ke Institut Musik Indonesia yang sangat terkenal zaman itu. Iya. Karena itu banyak, kalau teman-teman lihat serundeng sebelumnya ada beberapa lulusan juga yang udah gue wawancara ya. Dari lulusan sampai yang belum lulus ya. Sampai ada yang belum lulus. Lolos. Yeah. Tapi lu lulus di IMI? Lulus. Sampai lulus ya? Berapa tahun nya? 3 tahun waktu itu. Ih, cepet ya? Kan itu dia setara D3. Waktu itu masih setara D3 ya? Emang sekarang D1? Setara D4 sekarang. Sama aja. Dia tetap D. Dia nggak S. Dia nggak bisa DS. Iya. Oh lu 3 tahun ya kan? 3 tahun. Nah waktu itu menurut lu apa aja kesusahan atau cerita-cerita lucu? Wah seru banget. Di kampus gua waktu itu nggak tahu sekarang ya, tapi atmosfernya itu lagi dream theater banget deh. Oh masih rock banget ya? Semuanya. Sedangkan gua masuk dengan basic yang Kristen. Bukan Kristen. Kalau Kristen tuh rajin gereja. Kalau Kristen nggak. Cuma KTP aja. Cuma rajin pas acara-acara. Itu iya. Seal. Seal. Udah nggak pernah. Gue masih sempet dapet tuh seal. Anjir. Sempet dapet ya? Dapet. Sekolah Injil liburan. Iya benar. Sekolah Injil liburan. Itu ada di situ sebenarnya lebih ke modus sih. Tempat modus ya nggak sih? Iya. Bayangin dari Jakarta ke tempat dingin. Ngapain sih? Ketemu cewek-cewek dari berbagai gereja lagi ya. Iya. Gitu lah. Oh gitu, terus gimana perasaan lu pertama kali
kan pasti ketemunya orang dari berbagai suku, berbagai genre pun juga. Betul. Ya, jadi gue pas masuk di situ kebetulan gue lupa sih prosesnya, tapi yang jelas awalnya gue pengen banget salah satu kampus musik di Jogja. Isi. Cuman nggak tahu kenapa nyokap gue nggak merelakan gue untuk keluar dari Jakarta waktu itu, dengan pertimbangannya lah, gue nggak tahu. Akhirnya cari ada nih IMI nih, dianterin lah gue sama nyokap sama apa bokap, lupa ya. Deket rumah lagi? Iya deket nih, dilihat mana kampusnya nih, kawasan industri kan. Kata nyokap gue, ini mau kuliah musik kalau mau jadi buruh nih di sini. Pas lihat ada nih gedung IMI. Waktu itu masih belum Institut Musik, namanya Institut Musisi Indonesia. Oke, masih musisi ya. Tapi musisi ada tulisannya, muka siku-siku. Enggak, pokoknya itu lah musisi lah. Udah masuk lah. Terus tanya ke lantai 2 waktu itu ke resepsionis, terus nanya lah, ini gimana nih prosesnya gini. Oh iya bisa, ada apa namanya, uang muka itu SAP ya. Ya uang masuk lah gitu segala macam. Ada tesnya segala macam. Udah unik sih sebenarnya. IMI itu ada, dia pembagian itu ada Faculty of Guitar, Faculty of Keyboard. Kayak gitu lah. Udah akhirnya gue masuk di situ. Masuk situ ya. Tapi menurut lo kuliah di IMI itu membentuk karakter lo nggak sih? Karakter bermain lo nggak sih? Sangat. Di situ bukan sekedar teori, praktek, ilmu, itu ada atmosfer. Atmosfer bermusik, terus atmosfer anak-anak rantau yang benar-benar. Soalnya saat itu gue nggak tahu sekarang ya, tapi saat itu biaya kuliah gue sama kayak kakak gue kedokteran. Anjir. 1 semesternya semahal itu deh. Semahal itu terus dengan bangunan yang begitu. Bangunan yang sekarang, dulu gue lift, sekarang kayaknya tetap tangga monyet. Nggak, I love IMI lah, gila, IMI the best lah. Terus gue ketemu orang-orang yang unik banget. Ada salah satu orang yang jadi inspirasi gue, namanya Bang David. Ini legend, ini paling legend. Bang David dia paling legend tuh. Itu salah satunya. Ada juga Andre Dinut tuh, guru gua. Itu the best. Jadi emang kau pas masuk di sana, gua rasain atmosfernya beda banget. Terus karena atmosfer itu beda, jadi bersaingnya tinggi. Ya nggak sih? Jadi lu kayak hari ini terus mereka tuh punya gedung tuh kayak lu punya practice room sendiri-sendiri nih. Jadi kayak kalau lu merasa kurang, lu latihan lagi sendiri. Oh pokoknya seru deh. Jadi terpacu ya untuk Dan lebih seru lagi di situ nggak ada cewek angkatan gue. Jadi begitu ada cewek yang mau daftar, kita udah kayak di penjara, dikacau udah. Kayak di ini ya, kayak sekolah asrama putra ya. Iya, STM lah, kayak STM lah. Begitu ada cewek kayak kesetanan semua. Iya, wah itu parah sih, seru. Tapi seru ya. Seru banget. Oke. Nah ngomong-ngomong soal kuliah musik, gitar hero lu tuh siapa sih Kak? Dari dulu sampai sekarang lah. Yang kan biasa kan gitaris kan ada gitar hero gue si A, si B. Dari dulu ya. Nah mungkin nih gitaris yang kalau lu tanya pasti mereka punya gitar hero yang satu aja ya nggak sih? Iya biasanya. Nah gue ini nggak jelas main sebenarnya. Jadi gue kalau awalnya gue dengerinnya musik gospel ya. Musik gospel. Terus akhirnya gue banyak dengerin musik konser-konser gospel yang Don Moon. Gue suka banget sama Don Moon. Nah ada satu gitaris, Blackie banget, Paul Jackson namanya. Nah, dia pertama kali session di situ. Akhirnya gue searching terus Paul Jackson. Gue suka banget nih. Temen waktu zaman itu dia nggak terlalu banyak distorsi kan, banyak clean aja. Ya udah akhirnya gue pas masuk di IMI dengan basic gue yang itu, ketemu yang anak-anak yang pas lagi slider semua, men. Gila, cepet. Jadi kalau dibilang Paul Jackson, awalnya gue Paul Jackson, lama-lama kok makin kesini lebih sederhana. Gue tipe yang kalau anak-anak bilang slow hand aja, gue nggak bisa cepat sebenarnya. Jadi kalau dibilang gitaris luar gue Paul Jackson. Kalau Indo sih, wah iya Andre Dinut sih gue. Andre Dinut, terus Mas Topati, Mas Bontot. Kalau yang sekarang ya Anjay, men, gila itu sedap. Devin, pokoknya anak-anak sekarang lah. Ada Ferry, itu gila, semua gue dengerin. Keren banget mereka. Keren ya, dan juga udah ada beberapa albumnya ya. Mereka keluarin karya juga. Maksud gue itu kayak di sini musik lu keluarin instrumen, tapi tetap jadi gitu loh. Maksud gue dia tetap mau berkarya. Padahal itu kan kayak susah aja. Susah, apalagi ya Indonesia, iya. Kalau di luar kayak lu punya masa sendiri. Gitu. Kalau di Indo lu, ini nggak ada
Gak ada nyanyinya, iya. Tapi dia tetap mau keluarin itu. Maksud gue proses sama apa yang dia buat itu yang harus kita hargai sih. Keren, itu keren banget, beneran. Keren. Paul Jackson sih, lo banget sih. Paul Jackson, PJ. Nah ngomong soal kuliah nih, gue ada beberapa info nih. Oke. Ada cerita lucu katanya waktu saat lo mau ujian apa, terus lo kecelakaan. Terus wah, itu gimana ceritanya tuh? Ini dari teman gue nih pas ini, yang ada ekornya bukan? Ayo, siapa temennya ekornya? Gila itu my best friend tuh. Oh itu Yudit apa Roni ya? Tapi ini kayaknya lu pernah cerita ke, ya maksudnya gue kayaknya pernah tahu juga deh. Jadi ceritanya itu waktu itu ada mata kuliah namanya Perform 3. Oke. Perform 3 itu kita bawain lagu sendiri. Oh oke. Ya, jadi gue udah bilang ke player-player, kita nyari player-player. Oh lu yang hire sendiri. Di sana tuh, kita nyari player. Geng, bantuin ya bro. Nah, salah satu basisnya teman gua, Yudit Ferdinandus namanya. Sekarang lagi main sama gua juga. Terus gua bilang, "Bre, bantuin beta ya tanggal segini." Gua lupa gua udah bilang apa belum. Pokoknya gua udah seingat gua bilang. Udah hari H, kok belum datang nih anak. Gua tuh, "Bre, Ale di mana?" Ambon nih kebetulan. "Bre, Ale di mana?" "Beta di Tangerang lah." Beta hari ini ujian nih, Ale harus datang nih. "Hah, bukan ini ya? Bukannya kapan gitu?" Akhirnya dia datang tuh, datang. Nah singkat cerita itu gue udah telepon itu gue udah kecelakaan malamnya. Oh oke. Jadi intinya gue udah kecelakaan tapi gue harus ujian karena itu kalau nggak gue nggak lulus. Iya. Okay. Dan dengan biaya kedokteran itu mendingan lu bayar kedokteran aja, lu bayar ke dokter tapi tetap lulus. Iya. Udah akhirnya gue ujian kan. Saat itu yang diperhatikan di Perform 3 itu segala macam tuh, musik, lirik, karena lagu sendiri kan. Panggung lu desain sendiri panggung, penonton nggak mungkin ada, udah pasti nggak ada. Pokoknya anak-anak itu aja lah lo ajak jadi penonton. Sama kostum. Oh oke. Jadi waktu itu gue bilang kostum kalau nggak salah putih-putih apa hitam-hitam lah. Anggaplah hitam-hitam lah. Lu juga nggak mau ribet kan? Iya nggak mau ribet. Udah hitam-hitam lah pokoknya. Yang penting rapi lah geng. Ini ujian ya siap-siap. Pas semuanya. Tapi mereka gak banyak nanya, jadi isinya gue perban semua deh. Ini perban, gue jatuh naik motor kan. Oh lu naik motor kecelakaan motor? Perban ini perban. Sampai muka? Sampai muka. Udah, terus anak-anak udah ngecengin, katanya hitam kok putih. Perban kan, maksud perban putih. Udah habis perform gue udah main-main. Jadi setiap habis perform kalau di IMI ada evaluasi. Oh oke. Jadi kita nonton bareng tuh. Oh oke. Selesai dipanggilin perform. Ada salah satu dosennya namanya Mas Yohanes. Oh dosennya ada beberapa yang nonton? Ada beberapa yang nonton. Mas Yohanes bilang, "Ini kamu lagu asik nih, ini lagu sendiri ya?" "Iya, liriknya bagus nih. Cuma saya bingung ya. Kamu performnya total banget kostumnya." Dipikir itu kostum panggung ya? Dipikir kostum panggung. Gue bilang, "Mas, ini kecelakaan beneran." "Waduh, kamu kecelakaan tapi kamu masih ambil ya, top ya." Lagi hitung-hitung matematika, gue lebih untung gue ambil itu daripada enggak. Rugi kalau rugi. Iya, bener. Begitu, tapi itu lucu sih maksudnya. Itu legend sih cerita itu. Tapi itu menurut gua jadi pelajaran lah maksudnya. Lu total lah walaupun lu kecelakaan yang gua nggak tahu itu kenapa. Jadi basic attitude ya, benar juga ya. Iya basic attitude maksudnya. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya, lu harus datang karena lu udah janji. Dan ini menurut perhitungan matematika tadi ya. Iya. Daripada rugi, ya mending lu harus datang. Karena kan kalau kita ngerasa miskin dan gak punya uang, otak tajam kan? PSBB lu ngerasa gak? Iya bener. Kalau pas kayak slow ya? Iya kayak slow, bisa hire orang ya bener-bener. Harus jadi emang harus harus dalam situasi bisa kan orang bilang gitu, situasi lagi tersulit atau lagi tergencet gitu, tekanan akan lebih kuat. Keren. Push your limit man. Stop. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman juga mungkin yang lagi kuliah ataupun yang baru mau berniat untuk mengambil kuliah musik juga bisa jadi masukan ya. Nah, habis itu seiring berjalannya waktu lu lulus kuliah. Ya. Terus kemudian abis lulus kuliah tuh lu ngapain Kak? Di pandangan lu kan lu lulusan musik nih. Seru. Zaman itu, kalau zaman sekarang kan udah ada sosial media ya. Betul. Zaman itu lu gimana sih ceritanya bisa? Gue selesai kuliah 2005-an kalau nggak salah. Abis itu bingung mau ngapain kan? Iya. Bingung. Terus invest kuliah udah mahal banget. Nyokap gue support banget karena nyokap suka bermusik. Bokap juga support. Cuma bokap waktu itu almarhum pelaut ya. Jadi pantau-pantau dari jauh. Akhirnya bokap gue memutuskan untuk udah kan senang-senangnya sekarang kuliah beneran ya. Nah, gue tertantang di situ. Oke. Gue tertantang itu kayak pukulan besar buat gue kayak ini nggak main-main lah. Iya. Maksud gue ini ada value-nya. Iya. Lu ngorbanin waktu, lu ngorbanin semuanya gitu
dan gue yakin sesuatu pasti terjadi nih dengan apa yang udah gue buat. Akhirnya prosesnya seru banget. Gue tiba-tiba sama sahabat gue Yudit, kita nongkrong awalnya. Nongkrong awalnya itu salah satu komunitas Ambon namanya Hahai Community. Oh, oke. Ya, itu cikal bakal dari awal itu kita jadi founder, nongkrong. Kita bahas gimana caranya bermusik nih. Kebetulan dengan komunitas Ambon yang banyak dari Ambon ke Jakarta, mereka bingung wadahnya di mana nih. Iya. Perantau kita ya. mau main musik di mana? Basically pasti kan mulai dari gereja. Kalau kita ya, kebanyakan ya. Kita mulai dari gereja, habis itu ngembanginnya gimana? Kalau di gereja doang kita kayak ngerasa terbatas gitu. Ya dari situ komunitas itu kita sharing banyak. Gua ketemu beberapa musisi-musisi senior kayak Webster Manutu saat itu, Usi Fiona Pais, Bung Jerry Pais, terus ada Vicky Papilaya. Ya udah kita banyak sharing. Setelah itu tiba-tiba ada niat gue sama Yudit kita nongkrong di RCT, waktu itu masih di Tugu Tani. Oh, oke. Nah ini proses seru banget nih. Kita punya satu saudara lah kita bisa bilang ada kerja di sana. Nah itu jadi batu loncatan kita tuh untuk kita mulai di situ. Jadi gue sama Yudit kerjanya gue cuma jemput Yudit dan setiap pagi, karena gue tuh ngerasa saat itu gue lulus, yang gue punya cuma gitar sama efek. Bingung gue nih. Setiap bangun pagi gue ngeliat barang ini gue nangis, nggak bisa gue pakai juga, ya kan? Mau main bisa aja sebenarnya main di rumah. Cuma maksud gue sekarang kita mikirnya bukan sekedar hobi, jadikan sesuatu, menjadikan bukti bahwa yang dibilang sama siapapun itu, maksudnya mau keluarga, mau orang tua, mau teman-teman lo, bahwa kan pemikirannya masih sama ya orang dulu ya. Lo mau main musik, kasarnya nih gitar deh. Apa yang dipikirin orang dulu? Mau jadi pengamen. Iya, benar-benar. Paling ujung-ujungnya ke situ. Mungkin kalau kayak keyboardis, kalau vokalis masih punya jalan lah, masih punya jalan masing-masing lah. Nah waktu itu gue jadi tertantang bahwa gue mau patahkan stigma itu tuh. Gue pengen coba nih. Dan salah satu yang paling bisa gue lakukan adalah waktu itu gue sama Yudit, gue setiap pagi jemput dia kos di Romangun kan. Kita naik motor. Jam 7 apa jam 8 pagi gue jemput dia. Ayo bre, let's go. Kita ke SMA. Kita ke Kebun Siri waktu itu. Ngapain? Nggak tahu kita juga. Tapi nggak apa-apa, kita kesana aja. Mungkin di sana ada peluang kan. Paling nggak ada orang dalam, tapi yang mungkin aja bisa jadi sesuatu. Jadi itu gue berapa bulan ya? 3 bulan ada gue nongkrong sama Yudit di smoking area. Gue ngerokok sih. Ya kasihan Yudit waktu itu dia nggak ngerokok kan. Jadi gue ngerokok di smoking area. Ini seru banget ceritanya. Gue ngerokok hari pertama kita jam 8 sampai kita balik jam 5, masih nongkrong jam 6. Jadi kalau di MNC Kebun Siri itu kalau waktu itu gedung high-end, Deng. Oke. Gedung high-end lo kalau keluar situ kan ada air mancur kan. Setiap sore kata orang dua udah kayak pacaran ngeliatin air mancur. Liatin. Besok kesini lagi kesini lagi kali ya. Oke sikat. Datang lagi sampai 1 minggu gua nongkrong di smoking area. Ada peluang kecil tuh. Peluang kecilnya cuma nanya minjem korek. Gue inget satu orang itu aduh gue lupa lagi namanya. Manajernya Ayu Ting Ting, root manajernya Ayu Ting Ting. Apa ya gue lupa. Pokoknya di situ gue banyak ketemu sama root manager. Kan kenapa gue ngerasa yakin banget bahwa di smoking area itu adalah tempat di mana orang-orang kreatif ada di situ. Iya benar. Udah kita nongkrong 1 mingguan, tiba-tiba ada yang minjem korek gua. Bro bisa pinjam korek? Oh bisa banget gila. Oke bro, kenalin bro, gue Denis Talakwa ini Yudit Fernandes. Langsung kayak gitu Deng. Pokoknya kita udah muka baja aja. Orang gue inget tuh kalau nggak salah PT gue kadang sama Yudit bensin kan motor gue. Oh iya motor lo. Bre bensin habis. Baru Yudit kan malas bawa motor kan gue yang kaki panjang. Jadi yang gue bawa udah ganti-gantian lah kita PT. Udah sampai saat itu kita dapat gue dapat ditanya itu gue kasih korek udah. Lanjut lagi, masih lagi besoknya. Oh, cuma gitu doang tuh? Udah gitu doang. Minggu depannya kita masih nongkrong lagi, minggu depannya lagi gue nongkrong, terus tiba-tiba ini pertanyaan udah mulai aneh nih. Mereka udah melihat karyawan siapa? Ada terus ganggu juga kan. Emang nggak bisa dipungkiri kalau semakin lu sering ada ganggu juga. Itu bisa berlaku buat semua. Iya. Akhirnya gue rasain juga kan. Itu main gue rasain anjir. Semakin dimanapun yang dekat yang menang geng. Pokoknya udah gitu. Gue
minggu keduanya udah mulai ganggu nih. Gue inget banget yang nanya gue pertama kali namanya Eric, manajer Angel Peters. Oke, Eric. Temen gue. Lu kenal lah? Kenal gue kenal. Udah Eric nanya, bro, lu divisi mana kerja sini? Oh enggak bro, gue di install aku ini. Gak nyambung ya. Lu kayak freeze aja. Iya man, gue kayak robot pokoknya waktu itu. Udah habis itu dia bilang, oh iya. Lu dari mana? Gue berdua lulusan musik. Gue lupa, gue antara bilang lulusan musik, ya nanti koreksi aja lah. Versinya Yudit gue lupa. Pokoknya kita bilang bahwa kita punya background main musik lah, segala macam. Udah mulai annoying kan mereka. Oh iya. Kalau musik itu lu bisa ngapain aja. Nah ini peluang nih, ini udah emas nih. Karena dia tertarik ya. Terus kalau kayak gitu kan Yudit kan pasif kan. Yudit suka maju dong. Dorong aja. Maju sikat, beta percaya sama lu. Itu sahabat gua 13 tahun gua berteman sama dia. Dia cuma maju, bisa. Beta yakin Ale bisa. Dia dorong aja, dorong udah. Saat itu gua bilang langsung, "Apa aja, Bro? Bisa, Bro. Mau apa, Bro?" Nah, kebetulan nih Eric nih waktu. Kalau nggak salah Eric atau Mas Indra manajer Latinka. Gue minta bikinin -1 dong. Bisa nggak? Bisa, Bro. Budget berapa? Nggak usah mikirin budget bro, bisa. Saat itu gue bikin, akhirnya gue sama Yudit bikin. Yudit bilang, yaudah bre, Ale bikin aja. Ya udah kita bikin. Dari situlah dia mulai pelan-pelan. Padahal waktu itu di sana ada home bandnya. Home band untuk ngiringin, kan kebanyakan di MNC Tower itu talentnya banyakan idol ya. Lulusan idol. Sama ya MC-MC-an ya, kebanyakan. Idola cilik gitu ya. Benar. Udah dari situ udah mulailah kita main sama Angel Peters, sama Latinka, terus sama Wilson, sama Dirli, sama semua itulah Gina, akhirnya Gina, Noella, sampai sekarang gua sama Renjol. Begitu. Kisah. Ada satu nama yang belum lo sebutin. Sorry. Citra Skolastika. Wah. Waduh. Jangan gila itu gila. Kenapa nama itu? Padahal kan lu sama dia lama dan kita juga kenal di situ kan di Citra. Kenapa lu lupa nama itu? Gue siapin di terakhir. Iya anjir. Ngeles. Citra. Iya benar. Paling lama. Benar, Citra waktu itu dipegang sama Sandi Tanggawana. Sama Gisel juga. Oh iya Gisel ya, benar. Ya udah akhirnya ini sama Odeng juga. Dari situ ya. Lu pertama kali sama siapa sih, Citra? Citra. Grand Indonesia. Yang timnya ganti semua tuh masih Theo. Masih Theo terus Vicky. Lu waktu itu ganti Vicky berarti? Gua nggak tahu. Jadi waktu itu udah Martin. Oh, udah Martin. Udah Martin yang minta gua. Terus bunga lain. Waktu itu pokoknya ganti semua deh itu. Terus gimana perasaan? Satu kehormatan. Itu pecah sih. Jadi ini mungkin cerita sedikit ini ada sedikit ya, bukan jokes ya, tapi ini legenda sih. Jadi waktu itu gue pertama kali gue session nih, gue juga kan gue gak pernah cerita juga kan. Gue pertama kali session, gue ditelepon Martin lah. Waktu itu Martin gue baru kenal semingguan kali. Ya dia junior. Kalau di IMI dia waktu itu. Iya. Semester berapa gitu. Junior mereka kan. Jadi gue di telepon Martin tiba-tiba H-1 tuh karena gue lupa apa dadakan jobnya apa Martin skip lalu Pak Martin Surabaya. Martin telepon, bro sorry lu ini ya. Tapi lu sebelumnya udah kenal Martin? Baru kenal seminggu. Maksudnya lu kenalnya itu pernah dapat job dari dia kenal atau nongkrong. Kan gue kenal Boni dulu, Boni Pirits. Oh iya. Terus kenal nongkrong. Serundeng udah ada dulu? Belum ada lah, baru kan jelas ya. Terus ini dia teman gue tanya bisa nggak besok, terus gue besok ya. Jadi gue sebenarnya udah ada main sama teman gue si Esron itu. Oh iya. Cuman gue bilang biasa kan teknik itu emang udah dari dulu ternyata, jadi gue tahan dulu. Kenapa bro? Udah bilang padahal ada job ya, boleh ditiru tapi boleh juga enggak ya, karena itu kan enggak. Tapi itu beneran apa ya, kayak naluri nggak sih? Naluri ya benar. Mungkin kalau gue ngambil ya gue nggak ada kesempatan juga, benar. Dan gue mungkin nggak jadi sekarang. Dan itu emang harus lu jalanin dulu sih. Iya, mau nggak mau ya resikonya harus ambil gitu. Lanjut. Ya udah, terus gue telepon, gue bilang kenapa bro? Ini bisa ngaca ya kita ya? boleh gantiin gue main nggak? Di mana di Grand Indonesia? Iya sama Citra Skolastika. Gue shock kan ya pertama kali main sama artis gitu kan, anjir. Tapi sebelumnya lu udah pernah main sama artis? Belum kayaknya ya, belum. Itu lu masih belum dari gereja ke wedding udah catering segala macam. Iya, wedding. Gitu-gitu masih ngajar, waktu itu gue masih ngajar masih banyak. Terus gue telepon halo, Citra Skolastika, gue kayak oh iya
Terus gue pikir-pikir ya udahlah gue sikat aja deh Estron gue ntar aja gampang ke teman gue kan soalnya. Ya udah akhirnya gue ambil lah singkat cerita gitu. Terus kita nggak pakai latihan juga itu kan H-1 kan. Jadi di by phone doang terus ketemu di tempat lah gitu. Dari situ berarti kalau lu tiba-tiba diajakin gitu ya memang lu udah harus siap latihan terus ya nggak sih? Siap benar siap. Sampai tadi bener naluri sih maksudnya. Naluri ya lo kayak ambil keputusan itu harus cepat banget kalau buat musisi ya nggak sih? Iya benar. Nah terus cerita legendnya adalah ketika gue pertama kali ketemu, gue jadi ceritanya itu udah pernah ketemu lu tuh 2 minggu sebelum, 3 minggu sebelumnya kita nongkrong di Bekasi tempatnya Sido. Terus waktu kita udah kenalan deh. Nau akustik. Iya lu masih nau. Dia punya grup akustik dulu banget, udah lama banget. Vokalis siapa ya? Renu gila ya. Renu Bona nggak sih? Ekel Bona kayaknya Bona Ekel. Terus. Iya jadi misalnya gue udah pernah kenal dia tapi sekali gitu doang dan ya udah di tempat nongkrong dan dia kayak misalnya kita kenal Bona dari Bona kan. Gue kenal Bona, lu kenal Bona gitu. Jadi gue pikir udah ketemu, cuman dia biasa kan, dia kalau orang baru kan dia pasti lupa. Jadi gue, udah pernah ketemu kak, udah pernah di mana ya? Udah ini, udah, gue ketemu lah di Grand Indonesia. Gue ingat banget di Excelso, karena depan panggung yang ada. Iya. Jadi gue, enggak di WhatsApp dulu di WhatsApp. Jadi bro, lu WhatsApp gue kan, bro ini besok ya udah di Bumi Martin ya. Oh ya udah kak, suatu kehormatan kak. Gitu. Gila sampai sekarang kata-kata itu langsung suatu kehormatan gila. Sempat jadi viral tuh di tahun cuman waktu itu belum ada sosmed ya. Karena gue merasa tersanjung kan. Wah gue tapi itu bisa jadi icon loh beneran. Lu buat sesuatu yang bisa jadi value lu kayak suatu kehormatan tapi jadi lu diajak juga kan. Iya. Jadi tapi gara-gara itu terus kan. Yang lucunya kita kaget. Waktu itu gue kaget keyboardisnya pertama lagu dadakan. Terus yang direspon sama si Lodeng itu cuma suatu kehormatan. Dalam hati gue ini anak yang gue butuhkan bukan itu sebenarnya. Yang gue butuhkan adalah oke kak materinya apa atau kak gue lagu yang ini gitu. Tapi dia emang top. Memang mental sih. Memang Peterson Lodeng emang mental. Itu penting tuh mental tuh. Gila tapi itu suatu kehormatan tuh legend sih cerita itu sih. Dan ini orangnya pertama kali. Terus lo kan kalau dia kan orangnya emang iseng kan lo rese. Jadi kata-kata itu diulang terus. Enggak, gue punya alat pengulang. Yudi Fernandus. Oh iya. Lu dia cerita ke dia? Dia sequence, gila. Dia sequence terus. Kalau di Logic tekan C aja dia terus benar-benar loops terus. Aduh itu tuh lucu banget sih. Tapi maksudnya awalnya sih itu kan dan di Citra juga lu lama banget kan hitungannya lumayan lama. Iya berapa tahun nih? 2-3 tahun. Ya lumayan dan karena itu pas zaman itu Citra lagi di itu aku pasti bisa sama apa nih Everybody New. Iya. Gue lupa lagi. Sama Everybody New jadi gitu. Nah, habis itu kemudian dari Citra Scholastika terus kemudian akhirnya hampir semua idol lah ya zaman itu ya. Karena tapi memang ini mesti jadi pelajaran juga buat teman-teman maksudnya di mana ada niat pasti di situ ada jalan. Yes. Karena kalau dipikir-pikir iya enggak make sense aja ya. Mustahil sih. Mustahil ya iya benar. Tapi kalau lu enggak coba nggak ada peluang juga. Iya benar. Emang harus lu yang kita buka peluang sendiri ya. Harus coba juga. Karena gue mikir setiap gue pulang saat itu kan 3 bulan ya prosesnya. Itu gue setiap pulang gue cuma ditanya. Waktu itu gue juga masih ada jam. Jadi aturan di keluarga gue keras kan. Lu jam cuma boleh jam 8. Anak cowok semua padahal ya. Cuma jam 8 lu harus pulang. Mau nggak mau lu kalau nggak ada aja lah prosesnya. Orang timur kan. Ada aja prosesnya tuh. Dulu mantan petinju juga jadi ya udah kita balik aja. Ya gitu. Jadi setiap gue balik juga ketemu sama nyokap yang cuma isinya nanyanya waktu itu saat itu gimana? Mau kuliah lagi nggak? Begitu terus tiap hari. Okay. Terus bangun pagi gue ngeliat alat gue lagi nih kapan ya gue bisa main ya suatu saat ya. Nangis gue deh kadang ngeliat bangun gitu ngeliat anjir nggak bisa ya. Ini cuma ada 2 cara nih gue jadi main musik pakai alat atau gue jual barang ini. Oh iya. Iya nggak sih? Iya, bener, biar gue tinggalin sama sekali. Gitu. Tapi gue bukan bilang lu harus kuliah musik dan lu fight di musik. Ya contohnya kayak Lodeng kan maksudnya ada kuliah lain tapi dia bisa jadi hobinya jadi jalan juga jalannya aja. Bener. Kayak gitu. Di mana ada niat itu ada jalan tuh maksudnya. Karena tadi lu bilang mental yang lu bilang mental ya menurut gua balik lagi kayak lu yakin gak sih kalau lu yakin lu jalanin kalau emang lu nggak yakin nggak usah. Naluri itu naluri sih. Ya maksudnya kadang kalau kata orang-orang bukan kita yang memilih musik yang memilih kita. Lu pernah dengar kayak istilah itu? Pernah sih. Kan?
Jadi kayak kok nggak ngerti, nggak make sense tapi ya jadi aja gitu loh. Nah habis itu kemudian jadi session lama Kak, terus lu sempat ada fase juga bantuin Bung Glenn Fredly ya? Iya, aduh. Itu lu gimana perasaan? Maksudnya ini kan living legend lah saat itu, almarhum masih hidup. Kalau Bung Glenn, Kak Glenn itu gue ketemu waktu itu gue diajak sama Bung Niki. Oke. Ini gue pertama kali ketemu Bung Niki juga semua linknya dari Yudit. Pokoknya Yudit itu orang Ambon yang Ambon banget. Dia bener Ambon ya. Dia kalau golongan darah B salah, pasti A, Ambon. Dia nggak mungkin B atau O, dia A deh itu pasti. Jadi waktu itu Yudit bilang merekomendasikan gue. Jadi Kak Glenn punya habis kau waktu. Nah itu kagak. Ali juga cerita aja, jadi kepotong kan Inter. Kan gue biasa minta kode. Oke, Yudit Fernandes. Jadi Yudit tuh waktu itu Kak Glenn mau bikin program namanya Pulang Negeri. Pulang Negeri itu kita pulang ke kampung kita di Ambon. Di Ambon tuh bilangnya negeri. Terus dia kenalkan ke semua orang Indonesia di luar Ambon bahwa di kampungnya ada gini. Itu unik banget deh. Kita tinggal di rumah-rumah warga. Nah, pertama kali itu gue dikenalin sama Yudit. Kita akustikan konsepnya nih. Bung Niki ajak buat Kak Glenn. Wah, ketemu Bung Niki seru banget nih. Udah sering lihat kan. Ya dari situ gue ketemu Kak Glenn. Akhirnya banyak belajar lah sama Kak Glenn. Wah gila orang itu mah. Kak Glenn sih salah satu, kalau menurut gue di hidup gue bukan bermusik, banyak orang yang berperan dalam hidup gue. Tapi kalau di musik hampir setengah hidup bermusik gue Kak Glenn. Oh gitu. Walaupun gue nggak bermain banyak sama Kak Glenn, tapi setiap gue ketemu pesannya banyak banget deh. Oh banyak yang bisa lo ambil pelajaran. Banyak banget. Bahkan gue sering beberapa kali gue gantiin Kakak Dinut sama Kakak Hendri Bididharma buat baku cakar. Selalu gue nervous kalau main sama mereka. Pasti ya. Karena auranya udah terlalu itu. Gimana ya, Kak Glenn tuh gue pernah main satu tempat, kita main acara namanya menolak lupa Munir. Kak Glenn kan sosial banget ya. Bener. Kita main di Omah Munir di Malang. Jadi kita main berduaan doang nih gitar. Gitar main jamming. Wah, udah sedap banget, gua rasa udah paling keren lah waktu itu main sama Glenn Fredly di sana terus cewek-cewek udah pasti kan udah kan seru nih malam ini, gue yakin banget nih Kak Glenn suka sama gua nih. First impression tuh penting, geng. Kalau lu main sama talent. Fight, kulik kalau misalnya lu punya materi 60%, lu kulik 160. Jadi begitu lu sampai bisa repeat order ya nggak? Iya benar, setuju. Udah habis itu gue main sama Kak Glenn. Tiba-tiba malamnya Kak Glenn nyamperin gue ke kamar. Dennis, iya Kak, Adi. Tadi Ale main kayak kurang menjiwai. Apa yang kurang? Beda. Dia bisa kasih gue buku Munir. Baca ini. Nah baca baru Ale main. Gak ada hubungannya men sama gue sebenarnya. Gak ada hubungannya sama musik juga. Lu bertain gue, lu baca gak? Iya, itu tidak masalah, gue gak baca. Nggak, gue baca. Tapi ya di situ gue lihat bahwa musik itu satu ikatan sama apa ya, kreativitas. Oke. Ya semua yang berhubungan dengan kreativitas, seni. Maksud gue kan tokoh sejarah segala macam itu berkaitan. Kak Glenn tuh punya wawasan seluas itu dan punya hati untuk itu ya. Iya benar. Banyak hal yang gue dapat, kayak misalnya hal yang paling kita nggak pikirkan sebagai musisi apa? Kita kalau main musik, lu masih punya pikiran nggak kalau lu punya anak, tiba-tiba anak lu mikir, "Pak, aku mau jadi musisi." Apa yang lu buat? Gue pernah dikasih tanya gitu sama Kak Glenn. Terus gue bingung kan. Gue punya anak Gue nikah nggak ya? Gitu. Kalau dia udah mau nikah ya. Enggak. Coba sekali lagi. Mau gue highlight gak itu? Masih di kiri. Oh iya, enggak apa-apa. Pindahin apa? Iya, jadi dia kasih pertanyaan itu, gue bilang kalau beta sih kakak, beta nggak mau anak beta jadi musisi karena susah. Terus dia bilang salah deh. Darah itu nggak pernah bisa hilang. Darah musik itu pasti turun. Gimana caranya kita bikin supaya turunan kita itu, generasi berikutnya itu bisa bermusik dengan baik? Kita perbaiki sistem musik Indonesia. Anjir. Amin. Gue gemeter dengar itu. Gimana caranya? Patenin semuanya, dari segi aransemen, dari segi lu isi musik, recording, semuanya sistem permusikan di Indonesia dirapin. Dia mulai dari Ambon.
Kota City of Music. City of Music ya itu. Ya. Itu Google segala macam kita semua datang. Gue masih merinding sih kalau cerita Kak Glenn. Maksud gue sebesar itu hatinya untuk musisi. Maksudnya kita nggak pernah mikirin kan? Iya sih benar. Ada di pikiran gue, pikiran teman-teman gue cuma kalau bisa jangan jadi musisi deh, susah. Kalau dia enggak, dia berpikir lu mau jadi musisi, ya udah kita nih yang duluan yang kita yang bikin sistem. Another perspektif ya. Itu gila man. Ya. Gila. Seorang Glenn Fredly. Gila. Ini keluar dari mulut tuh sih, kayaknya Dinut jarang dibilang gitu deh. Gue udah briefing. Ini gue udah belajar. Udah bocoran ya. Tapi gue rasa benar sih, maksudnya kayak Kak Dinut, kayak Bung Niki segala macam, mereka punya perspektif lain lagi tentang Kak Glenn kan. Nah, gue deepnya gue dapet yang itu. Itu yang gue suka banget, yang selalu gue ceritain ke semua orang. Maksudnya lu nggak perlu boleh takut jadi musisi, terus lu nggak perlu takut generasi berikutnya nggak jadi musisi juga. Iya benar. Jadi lu nggak usah takut bahwa kita masih bisa buat sesuatu nih buat Indonesia untuk musik ya. Iya benar. Gitu. Keren banget. Keren banget. Ini juga menambah wawasan baru buat gue nih, membuka. Karena itu another perspektif sih. Jadi kayak lu bukannya memperbaiki pionnya, mungkin lu perbaiki papan caturnya misalnya. Iya, benar. Jadi yang lu perbaiki sisi lainnya lah. Karena itu nggak ada yang salah, benar ya. Iya. Darah itu kan lu siapa mau melarang ya? Bisa, men. Kayak misalnya lu playboy, turun apa? Iya. Ini ngaca ya. Gue sih enggak. Gue kan enggak. Gue stop boy. Gue kangen gue. Gue tau gue ketemu sama Lodeng. Ini gue ngomong ngaca boleh sih. Gue ketemu Lodeng nih baru beginian lagi nih. Iya, tapi selama pandemi juga nggak ngapa-ngapain ya. Bener. Sudah cepetan deh. Lu yang apa jelasin ya? Jadi ke bawah ya. Terus gue sampai ke bawah itu gue sampai lupa pertanyaannya. Ntar kan cut ya. Gue sampai lupa lo gara-gara tadi gue takutnya banget nih. Ini apa tadi isian Bung Glenn. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, lu main sama siapa kan idol tadi dulu lu sebutin. Ya. Selain idol session, siapa lagi yang udah pernah lu ibaratnya lu udah pernah mencobai lah panggungnya? Mengenyam. Coba bapak kami. Iya mencobai lebih ke ngetes. Maksudnya lu udah pernah apa ya? Pernah ikut andil lah. Laudeng Orkestra. Andrea Nusa. Om Andrea Nusa, iya. Papi. Iya, terus Om Andre, terus ada musisi Ambon tuh di Latul Hari. Oh iya, Bung Dodi, benar-benar Bung Dodi ya benar. Itu sisi musik lain tuh. Maksudnya pop daerah itu seru. Pop daerah. Dan di sana kan jadi Bung Dodi ini buat teman-teman yang nggak tahu, di daerah timur tuh dia asyirnya Michael Jackson ya. Moonwalk. Gila sih tapi itu. Moonwalk. Juga rasanya ada gini. Ngaca tuh. Iya, terus siapa lagi ya? Paling kalau ganti gue pernah ganti Nisyana waktu itu, ganti Ade waktu itu ya. Ya, Ade Ferry berapa kali, terus Bang Cakar, Kak Glenn, terus siapa lagi nih? Sax in the City paling. Oh, Sax in the City ya, lu juga salah satu gitarisnya. Terus kayaknya gue lihat sih sekarang jadi ngomong lagi gue. Iya emang kan, nggak apa-apa. Emang buat ngobrol. Regenerasi banyak banget kan, jadi gue sangat apa ya, sangat seneng banget sebenarnya regenerasinya. Keren banget dengan pengetahuan, tapi emang beda sih ya. Belajar musik sekarang sama dulu. Beda. Gampang banget didapetin. Dan mereka tuh apa makannya beda juga kali. Kalau kata lebih cepet tangkep ya. Kalau kata Agung, setiap hari tuh lahir prodigi baru, Deng. Setiap hari. Prodigi lo lah yang lahir. Iya. Jadi ya karena regenerasi baru itu, gue jadi melihat bahwa umur gue juga udah bermusik. Menurut gue ya, ini pendapat gue, maksudnya nggak sukses banget, tapi gue suka banget dengan kehidupan bermusik gue. Jadi gue kalau main session banyak kan sekarang sama temen-temen aja yang gue kenal. Kalau untuk mau mulai baru, guanya nggak siap. Maksudnya gue belum kayak dulu lagi yang harus, pelajarin dulu nih. Apa segala macam. Iya benar. Karena regenerasi keren, anak-anak sekarang keren banget. Goks ya. Habis itu sering berjalan waktu, lo akhirnya main di sebuah artis yang baru merilis karya, baru keluar dari baru keluar dari gua kangen sama lu. baru keluar dari ajang pencarian bakat. Marion Jola. Lu tutupin namanya dong. Dong. Ini gitar gue. Marion Jola ini yang yang foto Eder nih. Oh ini Eder ya. Ini kita main di Bandung. Yang desain baju siapa? Yuda. Hilarius. Nama aja lucu ya, Hilarius. Terus ini Marion Jola nih. Berarti tahun berapa tuh kayak tahun? Itu tahun berapa 2000 lu duluan. 18
18 ya kan di tahun yang sama itu. Iya, 2018. 18 ya, 18 nih. 18-an gitu lo akhirnya bersama Marenjala. Mainnya bareng gue juga sih waktu itu. Yoi. Menurut lo Marenjala tuh gimana sih? Marenjala itu dulu ya. Ya. Maksudnya awal-awal kan kalau sekarang pasti udah beda perspektif lah. Wow. Musiknya. Oh, musiknya. Iya, musik ini kan gue lagi bilang wow musiknya. Iya, gitu. Iya. Gimana? Kalau dari awal gue ngeliat ke Marenjala tuh 2 paket tuh. Apa tuh? Bicara musikalitas sama packaging sama image. Oke. Jadi emang gue liatnya seorang Marenjala itu musisi. Musisi, kenapa gue bilang musisi? Karena dia punya punya wawasan musiknya juga. Sebenarnya bahasanya nggak bahasa musik, tapi dia dengerinnya banyak gitu. Dia tahu banyak, referensinya banyak banget. Korea, begitu gue kenal Lala, kesini, wah referensinya kaget. Jadi menambah lu juga ya? Bener, ya? Musik Koreanya banyak banget. Terus dia memang dari dulu, ya karena eranya ya, era generasi Z mereka ya. Iya, generasi Z itu beneran yang semuanya ada, ini tinggal kita denger aja. Terus jadi dia punya wawasan luas. Kalau dibilang image, ya siapa yang nggak tahu Marenjala, image-nya udah ada. Maksudnya selain dia bermusik, brand besar bisa aja, mau aja. Iya. Dan waktu itu zaman kan lagi baru naik banget kan. Zaman itu ya. Iya, jadi pandangan gua ke seorang Marenjala itu satu musisi, satu image-nya begitu. Image-nya begitu. Apa nih begitu nih? Ya udah lah, oke. Jadi saya akhirnya lo sama Marenjala sampai sekarang ya. Boleh share nggak Kak? Mungkin 2 atau 3 cerita lucu saat manggung bareng Marenjala, bareng tim MJ Squad lah. MJ Squad, MJ Squad dia yang kasih nama nih. Cerita lucu. Jadi MJ Squad itu gue masuk masih loading ya. Terus Kak, nama bandnya MJ Squad. Keren juga. Oh iya, dari awal sih benar-benar. Iya, lu yang kasih nama. Ini yang pencipta MJ Squad nih. Ini bajunya. Masuk Marenjala. Ini kita udah punya. Oh, ini MJ Squad yang belakang nih. Iya, kita udah punya 5 seri loh. Lu baru punya yang ini ya? Iya kan, sudah enggak. Enggak, gue punya 2, Dodeng gue juga punya. Oh iya. Ada dua. Apa sih pertanyaan lupa gue? Iya lupa gue. 2 atau 3 cerita lucu atau cerita yang paling memorial saat manggung sama MJ Squad. Oh. Kalau sama MJ Squad kan entah lucu apa lu surprise banget gitu juga boleh. Yang itu, jadi kita tiba-tiba latihan. Terus tiba-tiba dia nanya ke gua, "Kak, aku mau interaksi tapi apa ya?" Terus kan gua bingung, maksudnya interaksi tapi apa ya? Yang tahu kan itu partnya dia. Nah, maksudnya apa deh? Ya pokoknya aku mau kayak interaksi, tetap jadi kayak musisi gitu. Oh ya udah, Ale main gitar aja. Oh itu ide awalnya itu ya? Awalnya. Dia nggak bisa main gitar awalnya, jadi kita belajar tuh. Waktu itu kita bawain lagu apa deh? Aman lu kan? Iya, kayaknya masih cover. Ada Payphone ya? Sama apa gitu. Ya udah. Kor 3 batu kan, Kor 3 batu. Ya udah, itu salah satunya sih. Karena dia mau belajar, tiba-tiba dia harus mengorbankan kuku-kukunya yang panjang ya, cewek. Terus dia latihan. Udah akhirnya seru tuh. Itu salah satunya. Akhirnya foto ini tercipta ya. Foto ini tercipta. Gak ada lagi di foto ini. Iya. Kalau yang kedua, kalau sama Lala tuh kebanyakan di belakang panggung. Kalau di panggung sih seru banget. Serunya tuh interaktif ya. Terus dia respect banget sama musisi kan. Sama musisi yang ada di belakang dia. Dia bisa kenalin kita satu-satu. Terus dia bisa interaksi ke penonton. Terus dia punya pemikiran visioner tentang konser ya. Maksudnya untuk satu packaging dia, satu paket panggung dia itu dia udah tahu dia harus ngapain. Iya. Jadi kayak keluar aku mau kayak gini Kak, nanti harus ada closing, ada gini. Jadi gue suka banget kalau ngobrol tentang proses itu. Oh, oke. Dan dia suka proses. Baik. Ya, maksud bermusik. Iya, gue juga gak bilang apa-apa. Orang gue diem aja. Ya, jadi konsep ya, dia suka konsep. Ya, benar-benar. Konsepnya banyak segala macam itu. Dan nyambungnya. Terus ada kejadian waktu itu gue diceritain. Apa nih? Yang lu manggung. Aja lu. Enggak, gue tuh kayaknya bukan gue yang main. Yang hujan, yang udah soundcheck terus pemain hujan gede. Terus. Di Bandung, lu lupa juga pasti ya. Terus di Bandung. Enggak tahu, gue kan enggak main. Bukan gue yang main, waktu itu kayaknya gue izin deh. Terus hujan gede. Oh, terus hujan gede. Manggung kayaknya entah kehujanan atau emang gak jadi manggung, gue lupa deh.
Pernah sih kita tour di waktu itu Gudang Garam, tour hujannya gede banget tuh, kita satu panggung sama Segi Dog sama Endang Sukamti. Itu beneran nggak bisa sama sekali ya. Jadi polisi segala macam udah bilang nggak bisa. Jadi masanya udah parah banget teriak-teriak. Ya. Marion Jola udah teriak-teriak. Cewek-cewek men, tapi tetap aja. Gue lupa di daerah mana, pokoknya daerah di luar Jakarta. Second City biasanya. Abis itu akhirnya manajernya memutuskan untuk ya udah satu lagu aja nyanyi. Gitaran. Nyanyi refnya, iya gitaran. Gitar apa keyboard? Kayaknya gue main keyboard. Ya udah abis itu kita tiba-tiba naik nyanyi. Terus anak-anak band cuma yang semangat deh. Semangat deh, transparan sama berkurang men, gila ya top ya. Ya udah, abis itu selesai kelar kita. Rasanya kayak Jackson lebih lama dari panggung kan. Bener-bener ya itu sedikit cerita-cerita lucu dan juga seru-seruan di panggung ya. Maksudnya mungkin teman-teman lihatnya yang enak-enak aja tapi banyak juga tuh duka saat panggung ya. Nah mungkin gue sekarang mau ngobrolin soal musik produser dan juga musik directing lah. Gila, gue lupa ada part ini. Iya dong. Keren banget lu bisa menggiring gue selama ini. Menggiring nih juga. Ya. Ya, maksudnya musik directing nih karena kan beberapa tahun terakhir ya pas lu main sama Marenjola, lu udah dikenal sebagai musik director di Marenjola nih. Yang adalah aransemennya selalu berubah-ubah dan juga orang bilang susah ya. Enggak. Dan juga sebenarnya susah, gampang itu relatif. Betul. Cuman last minute ngirimnya. Iya itu. Itu manajemennya yang susah itu. Manajemen gua ya. Iya. Nah, mungkin pandangan lu soal musik directing yang live kan, maksudnya kalau produser ya kita rekaman, kita konsepin dulu di studio workshop. Sedangkan kalau buat live kan sudut pandang yang lain. Betul. Nah, sudut pandang dari lu sendiri, menurut lu musik directing buat live tuh gimana sih? Iya, yang pertama